Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anu kayak bunyi suara lapar itu tidak ada semangat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nyari yang juga. Tadi kayak orang bunyi 1, 2, 3, 4, 5-nya. Abang Asbi aja koreng-koreng aja mulai tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang ulun cintai dan yang ulun hormati, para bapak-bapak, ibu-ibu yang ada yang hadir di dalam tempat yang mulia ini, wabil khusus para tokoh-tokoh masyarakat, dan juga wabil khusus para donatur kita, yaitu Acil Kayah lah, Acil Kiyah, jangan ada Acil Kayah, Acil Kiyah itu Pak, ada tergiat ya, cara malam lagi ada. Iya. Jadi syukur alhamdulillah kita di gang ini ada donaturnya ya. Kita doakan mudah sedikit tambah banyak hartanya, tambah banyak rezekinya. Itu banyak dong lagi berapa buah sih di biasanya. Yang mudah bertambah terus rezekinya ya ada. Cuma doakan juga jangan acil aja. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita itu di sini ada tulisannya. Apa nih? Acara Isra Mi'raj dan Haul. Nah, jadi hari ini tadi kan libur boleh liburan kanak-kanak. Itu kan apa jadi libur karena tanggal Habang. Nah, tanggal Habang itu memperingati apa? Iya, Isra Mi'raj. Tahu lah dulu Isra Mi'raj itu apa? Apaan? Hah? Mencari keyboard? Iya, kerancangan mencari keyboard sih dia. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di bulan Rajab itu ada kemuliaan di bulan Rajab. Jadi salah satu kemuliaan di bulan Rajab yaitu bila kita beramal beribadah di bulan Rajab ini itu dilipat gandakan pahala kita. Nah, itu betul di bulan Rajab ini banyak beramal beribadah, bersedekah 1 dibalas jadi 2, menolong orang 1 dibalas jadi 2, berbini 1 dibalas jadi 2. Kehendak. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bulan Rajab ini salah satu kelebihannya, kemuliaannya yaitu amal ibadah dilipat gandakan. Dan yang kedua, salah satunya lagi ialah yaitu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang dijadikan pertanyaan, apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Apa kalian tahu? Bila hendak tahu, takutnya sunai. Jadi Isra itu artinya dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya maha suci Allah yang mengisrakan, yang menjalankan hambanya di malam hari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu kisahnya. Isra itu ialah Nabi Muhammad tuh bagaimana di Makkah, lalu didatangi oleh malaikat Jibril pakai burak, lalu dibawa oleh malaikat Jibril pakai burak itu ke Masjidil Aqsa di daerah Palestina. Nih kebetulan gambar Masjidil Aqsanya ada lagi. Tuh
Jadi Rasulullah SAW itu mulai Makkah dibawa oleh malaikat Jibril pakai burak ke Masjidil Aqsa. Gambar Masjidil Aqsa-nya. Pakai burak, lalu pertanyaannya burak itu kayak apa? Nah, menurut riwayat, begitu lajunya burak, begitu cepatnya burak, perjalanan burak itu sejauh kita memandang, saitunya langsung meluncur. Jadi burak itu tagana pada kambing, tahalus pada kuda, dan ini berhalal. Ulun biar sampai kambing ini kayak kata lawan paman isor tengah di belakang ya ada sor. Halo sor. Jadi kelebihan paman isor itulah sidin itu bujur aja berjual sarbit. Sidin itu madahan aja haulan abah guru sekumpul di mana aja tuh laki sidin. Pakai sepeda tunjang aja sampai nang kapar sampai kabir yang tuh lah kayak sidin. Masa sepeda tunjang aja begitu cintanya tuh lawan abah guru sekumpul juga. Bilangnya ada haulan hadir sidin. Nanti orangnya kucing aja. Jadi sebutin kelebihan paman Isra itu baik mah sidin itu berjualan sakit. Oh ujungannya sedikit tanya tuh. Cuman salah satu kelebihan sidin itu sapulangin pang ada tamat ada. Berhitung gitu pang ada bisa ada. Sidin berjualan modal percaya aja lah orang. Lalu pulang walaupun kayak itu madahan aja saktur naik haji mau pahawai lawan kita aku nak baca naik haji gitu. Ayo haji jualan kan mudahan sampai aja mudahan setelah haji amin ya Allah Rasulullah. Kalah kita nambah jual tikar dapat jual sarbit kalah. Sedikitnya sudah satu naik haji tinggal menunggu hari akhirnya aja lagi. Jual sarbit ya berkah ya. Nah, gimana tadi? Ulun kan kenapa ingatan paman Isra bilangnya kambing jualan sidin itu bilangnya ke rumah mengeau ulun tuh ya jualan jadi keingatan terkenal pada kambing halus pada badan itu burak. Sidin burak itu begitu cepatnya perjalanan Rasulullah tuh mulai Makkah ke Masjidil Aqsa naik ke atas langit, naik langit pertama, kedua, ketiga sampai bertemu Allah Ta'ala. Itu banyu panasnya aja belum dingin di bertahan tuh. Ini kita kan duduk nih Iban itu sudah berdiri daripada duduk itu panas tuh tempat kedudukan. Nah begitu lajunya itu burak tempat kedudukan tempat kita duduk itu masih panas. Bulang-bulik sudah sampai ke Makkah, sampai ke tempat ke Makkah itu masih panas. Artinya lagi banget. Artinya kemungkinan besar itu bukan dimensi waktunya kayak dengan lawan di dunia ini, dimensi waktu nang gaib lah. Cuma ketukannya kayak itu. Nah jadi tahu kalau sudah apa arti isyarat tadi? Arti isyarat tadi tahu lah. Tahu yang dinaikkan tadi dinaik. Harus tahu. Isra tadi Rasulullah itu mulai Makkah dibawa oleh malaikat Jibril pakai burak ke Masjidil Aqsa. Nah lalu Mi'raj pulang. Mi'raj itu apa? Nah Mi'raj itu artinya naiknya Nabi Muhammad ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi baik itu Nabi Muhammad naik ke langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua bertemu Nabi Yahya, pokoknya banyaklah yang ditemui Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan hendak bertemu lawan Allah Ta'ala itu malaikat Jibril bundur baik karena bundur ulun jeung malaikat Jibril wahai Nabi ya kada sanggup memandang wujud Allah Ta'ala. Bila ulun masuk ke tempat Sidratul Muntaha itu, ulun itu wahai Nabi Muhammad pacangan terbakar
jangan musnah. Yang sanggup siapa? Cuma pian wahai Nabi Muhammad. Wah. Itu terjadi pada tanggal berapa? Tanggal 27 Rajab. Ia diperingati Isra Mi'raj. Nah, itu kisahnya. Jadi Nabi Muhammad itu ketika masuk ke Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memberi tugas kepada umat-umatnya, ialah kata lain sembahyang sebanyak berapa? 50 kali dalam sehari semalam. Nabi Muhammad itu naik ke atas langit, berhubung Nabi Muhammad ini pemimpinnya umat, lalu umat ini supaya selamat, kenapa? Ujar Allah Ta'ala, wahai Nabi Muhammad, perintahkan umat ikam sembahyang sehari semalam sebanyak 50 kali sembahyang. Kalau ini Nabi biasa 50 kali sembahyang itu entengnya. Jadi Nabi banyak sembahyang. Lalu Nabi Muhammad ini turun ke malaikat Nabi Musa, bepandiran lawan Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ulun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tugas untuk mengerjakan 50 kali dalam sehari semalam kesan umat ulun. Kiapa wahai Nabi Musa? Ujar Nabi Musa apa? Oh my God. Artinya apa? Kebanyakan wahai Nabi Muhammad teh. Ansangkut umat ikam wahai Nabi Muhammad teh. Umatku majakan lagi umat. Ya Nabi Musa, umatku wahai Nabi Muhammad teh. Orangnya gana-gana, orangnya gegah-gegah, kekuatannya kuat-kuat, umurnya panjang-panjang. Dalam sehari semalam kenapa beda? Sekali aja tukin banyak marai. Anak umat buan bian ini, mana orangnya kacui-kacui, mana orangnya umurnya handap-handap, anak puluh buat kebanyakannya deh. Sembahyang 50 kali dalam sehari semalam. Nyata ada sanggup anak buah pian wahai Nabi Muhammad teh berbulik pulang lawan Allah Ta'ala, minta keringanan supaya jangan 50 kali dalam sehari semalaman. Jadi kembali lawan Allah Subhanahu wa taala, terjadilah proses tawar menawar, ya Allah Ta'ala kurangi 5 kali. Jadi dapat sehari semalam sebanyak 45 kali. Bulik pulang lawan Nabi Musa, ya Nabi Musa kebanyakan masih naik pulang Nabi Muhammad ke atas langit, kurangi pulang. Bulik pulang lawan Nabi Musa, yang betul kebanyakan dia masih naik pulang ke atas. Bulik pulang Nabi Musa, kurangi pulang, naik pulang, kurangi pulang, naik pulang, kurangi pulang, naik pulang, kurangi pulang, sampai subuh habis kita. Singkat cerita, itu Nabi Muhammad tertinggal 5 kali aja dalam sehari semalam. Jadi ujar Nabi Muhammad, wahai Nabi Musa, ini ulun berapa kali pulang bulik sudah, kesimpulannya apa? Dalam sehari semalam umat ulun itu diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sembahyang 5 kali aja. Ya nang ada nih zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah itu aja Nabi Musa, ada sanggup umat ikam baik kurangnya lagi. Ujar Nabi Muhammad, apa? Aku supan sudah. Ada orang lagi Nabi Muhammad 9 kali itu pulang bulik tuh turun naik tuh 9 kali. Ini katanya naik tangga apa ya? Asal ibu betis. Lalu kesimpulannya apa? Ujar Nabi Musa itu dasar bujur. Umat Nabi Muhammad itu baik-baik. Kada sebelah tahan panglah. Nang sembahyang 5 waktunya aja gitu. Banyak aja nang kada tegawi juga. Banyak aja nang belang kambingan iya kada. Sembahyang 5 iya aja juga ya. Padahal itu sudah Nabi Muhammad itu hendak supaya apa? Maringankan lawan umatnya. Cuma mending pulanglah orang tuh deh. Ibaratnya tuh tekanan ada sembahyang, tekanan ada. Ini ada junang tamat sembahyang. Wah, tiba lagi sembahyang tamat. Tiba lagi itu. Dan singkat cerita, itulah kita memperingati Isra Mi'raj, naiknya Nabi ke atas langit, dan kita diberi tugas untuk sembahyang 5 waktu. Nah lalu Nabi Muhammad itu ketika hendak bulik itu diletakkan surga, diletakkan neraka, diletakkan.
Jadi ya Rasulullah, paling banyak di surga itu ialah orang-orang fukara, orang-orang masakin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ittala'tu bil jannah fara'aitu aksara ahluha al-fukara." Kulihat di dalam surga kebanyakannya yaitu orang yang fakir dan miskin. Cuma Pak lah orang yang fakir yang miskin ini orang nak tujuh sembahyang. Bilangnya orang nggak dapat tujuh sembahyang, ada tahu juga tuh bisa tajun ke neraka dulu bisa juga. Jadi alangkah bagusnya kita ini jangan meninggalkan sembahyang, karena paling banyak orang yang di dalam surga yaitu orang miskin, namun orang nangka tujuh sembahyang. Bawa minum dulu. Anak nyuruh panitia kopi seorang panitianya. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sembahyang ini jadi penting? Karena Pak sembahyang itu tiangnya agama. Salah seorang sebagian pendapat ulama bahwasanya mengatakan orang tunang kada sembahyang maka amal ibadah yang lain pun kada diterima. Kenapa? Karena sembahyang itu tiangnya agama. Rumah tuh bila ada batihan ada menjadi rumah. Kayak itu juga kita beramal beribadah bila kita ada sembahyang Pak, kalian ada pahala. Dan jadi jangan ditinggalkan Pak sembahyang itu. Lalu kita masuk pulang ke menakib haul abah guru. Jadi kan kita tadi kisahnya tadi kan kisah orang miskin itu di surga oleh banyak leh. Jadi baik-baik menakib abah guru itu sidin waktu sekolah pesantren termasuk orang miskin juga Pak. Begitu miskinnya apa? Bukar harta kesan di rumah aja ada apa? Artinya abah guru itu waktu sidin masih bujang, waktu sidin masih sekolah pesantren itu di rumah itu harta tuh bujur. Bila hujan naga tuh baik-baik tak kumpul satu yuk di ujung situ berempat seperangatan. Kenapa? Karena hujan sing deresan atap luang-luang. Jadi kemana lagi bertempat kadang bucuk-bucuk pas di situ pang seperangkat sebertaan begitu miskinnya tuh juga kita alhamdulillah ada suaka itu merasain sidin terasai. Dan sampai-sampai dalam menakib abah guru itu begitu miskinnya juga atau kisahnya behari itu nasi bungkus tuh aja gesan makan berempat. Nasi bungkus sebungkus dimakan berempat, kurang lebih 7 tahun tuh sih kayak itu tuh 7 tahun coy. Wah ada sepupat 7 tahun ini. Lalu pulang dalam menakib sidin dikisahkan baju haji ini salah lambernya bisi. Kita pada sebuah bisi baju selamber di lamar itu banyak nggak terpakai diberiakan asang aling juga naupina orang ada memakai banyak nang suki-suki ini hendak memberiakan kalau kita ada menerima apalah pakaiannya ini jernih nih mahir nang bagus-bagus orang pakaian ini abang guru lalu abah guru itu berhubung hidup ini sakit dan kebetulan ada orang menawari gawian hendak begawi kah wahai Jaini anak ini kan guru Jaini hendak begawi kah Jaini nah ini ada nah kurang mencari gawian atau hendak sekolah pesantren kerja kah. Cuma abah guru ini apa sidin ulun maai bahai hendak sekolah pesantren kerja. Dan juga nang uikan ini tahu pada anak ini ada potensi untuk menjadi wali Allah yang besar. Jadi ada memaksa dan tetap sidin itu sekolah di pesantren. Singkat cerita, sidin ini bujur-bujur sekolah, bujur-bujur beramal beribadah, bujur-bujur takwa kepada Allah. Sidin pun diangkat derajatnya
di dunia diangkat derajat sidin, dan di akhirat pun diangkat derajat sidin, dan sidin pun menjadi termasuk orang yang terkaya di daerah Kalimantan Selatan. Jadi sidin itu dasar mulai nol, dan itulah kelebihan orang yang takwa kepada Allah. Maka Allah Ta'ala meninggikan derajatnya, meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Jadi ini yang kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini ada manfaatnya bagi sebertaan, ada manfaatnya bagi yang sebertaan, dan mudah-mudahan dengan adanya perkumpulan ini, dengan adanya kita membaca manaqib Abah Guru, kita mendapatkan berkah Abah Guru nang dalam kehidupan kita sakit dinyamanakan menjadi orang kaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kata tak mau menangkut dan tak suka. Apalagi kita ini dikenal dengan musim resesi, ujar Pak Jokowi. Musim resesi itu apa? Barang serba larangan, serba naikkan, pemasukan serba sedikit. Ini dasar kita rasakan ya, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi mungkin alias jadi bangkrut. Ya mungkin ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita terakhir kita menyairkan syair Abah Guru, lalu kita tutup dengan doa selamat, lalu kita makan.